Ketika Rasulullah SAW berisra Mi'raj, tercium aroma yang sangat harum. Karena penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solihah yang bernama Siti Masyittah dan anak-anaknya." Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas, yaitu istri dari Fir'aun dan Siti Masyittah yang mengurus anaknya Fir'aun, seorang lagi bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti, tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia menikah dengan Siti Masyittah. Suatu hari, ketika perdebatan sengit antara Fir'aun dengan Hazakil, Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap tersebut membuat Fir'aun curiga. Jangan-jangan selama ini Hazakil beriman pula kepada Nabi Musa. Atas sikap Hazakil itu, Fir'aun mengganjarnya dengan hukuman mati. Hal itu tidak membuat Hazakil takut. Ia tetap yakin Tuhan yang diimaninya tidak ada yang lain kecuali Allah. Suami Siti Masyittah ini ditemukan meninggal dengan kondisi yang sangat menggenaskan. Tangannya terikat di pohon kurma. Tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Masyittah sangat sedih melihat kondisi suaminya itu. Namun dia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, yaitu Siti Asyiyah. Asyiyah pun memberikan nasihat agar Masyittah dan anak-anaknya bersabar. Namun, ia bisa membaca isyarat dari Siti Masyittah yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asyiyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepertinggal suaminya, seperti biasa, Masyittah menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap bahwa Masyittah beriman kepada Allah. Saat itu Masyittah sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks dan mengucapkan Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kau maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masyittah dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Robku juga Rob ayahmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Masyittah tersebut kepada bapaknya. Masyittah tidak gentar karena ia yakin Allah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masyittah dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar yang disampaikan anakku? Siapa Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masyittah tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas ia mengatakan, "Betul Raja yang zalim, bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga yang besar. Wadah panas itu untuk menggodok Siti Masyittah beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke dalam minyak yang panas, Masyittah diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan kedua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun.
Siti Masyito tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun, tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun raja yang zalim. Pendirian Masyito semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawal segera melemparkan Masyito beserta anak-anaknya ke dalam minyak mendidih. Kisah ini disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Fir'aun memerintahkan melemparkan anak Masyito satu persatu di hadapan ibunya, hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masyito. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas? Masyito sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. Jangan takut dan sangsi wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Dalam riwayat lain, bayi Masyito meyakinkan ibunya, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masyito hilang. Dengan yakin ikhlas kepada Allah, Masyito membaca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wallahu akbar. Siti Masyito dan bayinya terjun ke dalam minyak mendidih. Ajaib, begitu minyak panas mengerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Masyito dan anak-anaknya dilempar satu persatu ke dalam periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masyito bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj.